Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat kembali untuk melaksanakan kuliah yang pada mata kuliah metode penelitian bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Angga Abdimaya. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman, kami akan membawakan sebuah topik pada makalah kami, yaitu penelitian studi kasus. Di mana penelitian studi kasus ini merupakan salah satu jenis juga dari penelitian, dari metode penelitian bahasa dan sastra Indonesia, yang mana ada interpretasi, ada hermeneutika, kemudian ada etnografi, dan yang terakhir ada studi kasus ini. Nah, kami ini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Robi Yudi Nurhana, kemudian ada di sebelah saya ada Mbak Wahyu Vivit, kemudian ada Mbak Resti, kemudian Mbak Siti, dan juga Mas Rindi atau Mas Suryo. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya penelitian itu merupakan salah satu sarana ya untuk kita sebagai peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami sebuah pengalaman fenomena atau kita melihat sebuah fenomena, nah kita juga bisa melakukan sebuah penelitian untuk meneliti sebuah fenomena tersebut. Nah, salah satu metode pendekatannya itu adalah dengan melakukan metode pendekatan studi kasus. Nah, kira-kira metode pendekatan studi kasus itu yang seperti apa? Nah, ini nanti akan dikupas tuntas ya oleh saya dan juga teman-teman saya di sini. Nah, yang pertama juga ini akan menjelaskan tentang pengertian dari penelitian studi kasus itu sendiri. Jadi sebelum kita lebih dalam mengupas tentang studi kasus, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari studi kasus itu sendiri. Nah, untuk pengertian dari studi kasus akan dijelaskan oleh Mbak Wahyu. Baik, terima kasih Mbak Hana dan juga teman-teman atas waktunya. Nah, melanjutkan dari penjelasan Mbak Hana tadi, kita sebelum mengetahui lebih dalam tentang penelitian studi kasus, kita tuh harus mengerti dulu apa sih pengertian dari metode penelitian studi kasus. Nah, pada dasarnya metode penelitian studi kasus itu merupakan salah satu pendekatan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam pengertian metode penelitian studi kasus ini ada beberapa pendapat para ahli yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu menurut Yin. Nah, Yin ini mengartikan studi kasus itu sebagai strategi penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi suatu fenomena dalam konteks kehidupan yang nyata. Itu tadi menurut Yin. Yang kedua, pendapat dari Steg. Nah, Steg yang menjelaskan bahwa penelitian studi kasus itu bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan dalam konteks yang lebih spesifik. Yang ketiga, ada pendapat menurut Creswell yang menyebutkan bahwa studi kasus dalam pendekatan yang ideal untuk mengeksplorasi masalah atau isu kompleks, terutama yang melibatkan interaksi mulai dari manusia, proses sosial, dan juga dinamika organisasi. Dan juga menurut Creswell ini, metode ini tadi memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai sumber data, termasuk ada wawancara mendalam, observasi, partisipatif, analisis dokumen, dan juga ada arsip. Dan yang terakhir itu ada pendapatnya dari Simons yang menjelaskan bahwa penelitian studi kasus itu memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang kaya dan juga holistik terhadap suatu kasus tunggal ataupun jamak. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tadi, itu dapat kami simpulkan bahwa metode penelitian studi kasus itu merupakan pendekatan yang fokus pada eksplorasi mendalam terhadap satu atau beberapa kasus dalam konteks kehidupan yang nyata. Dan metode ini juga berguna untuk memahami fenomena yang kompleks dan dinamis, terutama yang melibatkan banyak variabel yang saling terkait. Studi kasus juga memungkinkan penggunaan berbagai sumber data yang dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Akan tetapi perlu diingat
untuk generalisasi temuan, melainkan untuk memahami kasus secara mendalam dan juga spesifik. Nah, itu tadi pengertian dari metode penelitian studi kasus. Dan untuk selanjutnya Mbak Tena. Oke, melanjutkan dari Mbak Wahyu Vivi tadi ya teman-teman, bahwasanya sudah dijelaskan terkait pengertian dari penelitian studi kasus itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan penerapan metode penelitian studi kasus itu. Nah, sebelum kita memutuskan ya, sebagai peneliti sebelum memutuskan untuk memilih metode penelitian studi kasus itu, kita harus mengetahui juga dan memahami apa sih tujuan dari penelitian studi kasus tersebut. Nah, ini ada beberapa pendapat menurut ahli ya teman-teman. Yang pertama menurut Yin itu mengemukakan bahwasanya tujuan utama dari penelitian studi kasus itu untuk menangkap realitas kompleks dan kontekstual dari fenomena yang sedang diteliti. Nah, kemudian ada pendapat lagi dari Creswell ya, menjelaskan bahwasannya tujuan studi kasus itu untuk mengeksplorasi fenomena secara menyeluruh dan detail dengan menyoroti berbagai sudut pandang dari partisipan atau responden yang terlibat. Nah, kemudian selain itu, penelitian studi kasus itu juga seringkali digunakan untuk menjelaskan proses atau peristiwa yang terjadi ya, atau yang belum dipahami sepenuhnya. Nah, misalnya nih, dalam penelitian sosial atau pendidikan, peneliti itu mungkin tertarik untuk mempelajari bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan dan dampaknya terhadap komunitas atau individu tertentu. Nah, ada lagi, menurut pendapat ahli yang bernama Steck, dia menjelaskan bahwasanya tujuan utama dari penelitian studi kasus itu untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi, terutama ketika peristiwa tersebut itu sulit untuk direplikasi atau diisolasi dalam kondisi laboratorium. Kemudian, penelitian studi kasus itu bertujuan untuk mengembangkan teori atau memperluas teori yang sudah ada. Nah, ini jika menurut Yin itu menyebutkan bahwa studi kasus dapat digunakan dalam penelitian eksploratif untuk mengidentifikasi fenomena baru dan dalam penelitian eksplanatoris untuk menguji teori yang sudah ada. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman, itu dapat kami simpulkan bahwasannya tujuan dari penerapan metode penelitian studi kasus itu adalah untuk memahami fenomena atau peristiwa secara menyeluruh ya, dalam konteks kehidupan nyata. Jadi tujuannya itu untuk mendalami peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi yang diteliti oleh si peneliti tersebut. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan juga terkait mengapa kok peristiwa itu bisa terjadi begitu. Terus bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, seperti itu kurang lebihnya. Untuk selanjutnya, tadi sudah pengertian dan juga sudah tujuan. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode penelitian studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Mbak Reski. Silakan Mbak. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis metode penelitian studi kasus. Secara umum, metode penelitian studi kasus ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuannya. Ini menurut Patria dan Arif 2017 dalam buku metode penelitian kualitatif terdapat 3 jenis utama studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus eksploratif, studi kasus deskriptif, dan studi kasus eksplanatoris. Nah, dari ketiga jenis ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam pendekatan, tujuan, dan cara penerapannya dalam penelitian. Yang pertama yaitu studi kasus eksploratif. Nah, studi kasus eksploratif ini digunakan untuk mengeksplorasi suatu fenomena yang belum jelas atau belum banyak diteliti. Tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk mendapatkan pemahaman awal tentang fenomena yang kompleks atau belum banyak diketahui, sehingga peneliti dapat membangun hipotesis atau teori baru berdasarkan temuan yang diperoleh. Menurut Nawawi 2011 dalam bukunya metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, studi kasus eksploratif sangat cocok digunakan ketika penelitian ini tidak memiliki banyak informasi tentang fenomena yang sedang dipelajari dan memerlukan pendekatan yang fleksibel dan terbuka untuk mendapatkan data awal yang diperlakukan.
Contoh penerapannya adalah peneliti ini ingin mengeksplorasi yang ingin mengeksplorasi dampak awal dari kebijakan pendidikan yang baru diterapkan di daerah pedesaan dapat menggunakan studi kasus eksploratif untuk mengumpulkan data awal mengenai respon masyarakat dan dampaknya terhadap proses belajar mengajar. Berbeda dengan studi kasus eksploratif, studi kasus deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang suatu fenomena atau kasus yang telah diketahui tetapi belum didokumentasikan secara mendetail. Tujuan utamanya ini adalah untuk menggambarkan karakteristik utama dari suatu kasus atau situasi tertentu, sehingga peneliti dapat menyajikan informasi yang mendalam dan detail. Menurut Patria dan Arif 2017, studi kasus deskriptif sering digunakan ketika peneliti sudah memiliki pemahaman awal mengenai fenomena yang akan diteliti, tetapi ingin mendalami aspek-aspek tertentu dari fenomena tersebut. Studi ini cocok digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampaknya terhadap individu atau kelompok yang terlibat. Contoh penerapannya adalah studi kasus deskriptif dapat digunakan untuk mendeskripsikan dinamika organisasi dalam proses perubahan struktural. Penelitian dapat mengkaji bagaimana organisasi merespon perubahan dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dan bagaimana hal itu mempengaruhi karyawan. Yang terakhir yaitu studi kasus eksplanatoris, digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara fenomena yang sedang dipelajari dengan variabel-variabel yang terlibat. Penelitian ini seringkali berusaha menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Menurut Meolong 2012, dapat dikatakan metode penelitian kualitatif studi kasus eksplanatoris cocok digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi mekanisme yang mendasari suatu fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Studi ini sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, dan organisasi di mana peneliti ingin memahami proses. Contoh dari penerapannya ini adalah seorang peneliti yang ingin memahami mengapa penurunan kinerja di sebuah organisasi setelah penerapan teknologi baru dapat menggunakan studi kasus eksplanatoris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan resistensi karyawan terhadap teknologi tersebut. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti mengenai langkah-langkah dalam metode penelitian studi kasus. Ini selanjutnya langkah-langkah dalam metode penelitian studi kasus. Menurut Sugiono, dalam bukunya metode penelitian kualitatif ini, penelitian studi kasus ini memerlukan langkah-langkah yang dimulai dari identifikasi masalah, pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Berikut ada beberapa langkah penelitian studi kasus. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah atau fenomena yang ingin diteliti. Hal ini penting karena masalah yang didefinisi akan menentukan fokus penelitian ini dan jenis data yang akan dikumpulkan. Misalnya dalam penelitian pendidikan, seorang peneliti mungkin ingin mengidentifikasi bagaimana strategi belajar yang diterapkan oleh guru di kelas tertentu memengaruhi motivasi siswa. Yang kedua, pemilihan kasus. Pada pemilihan kasus ini yang akan diteliti yaitu pemilihan kasus harus mempertimbangkan relevansi dan representativitas kasus tersebut dalam konteks penelitian. Pemilihan kasus ini dapat dilakukan berdasarkan kasus tunggal atau kasus jamak.
tergantung pada tujuan penelitiannya. Yang ketiga, pengumpulan data. Pada langkah ini, dalam penelitian studi ini, pengumpulan data ini bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara mendalam, observasi langsung, analisis dokumen, atau arsip. Data yang harus dikumpulkan harus mendalam dan komprehensif, sehingga penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang holistik tentang kasus tersebut. Yang keempat, analisis data. Menurut Sugiono, analisis data ini dalam penelitian studi kasus dapat dilakukan dengan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Yang kelima, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada langkah ini itu langkah terakhir dalam penelitian studi kasus, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah penelitian menganalisis data dan menemukan pola-pola atau tema-tema yang menjawab pertanyaan penelitian. Jadi langkah-langkah dalam penelitian studi kasus ini yang mencakup identifikasi masalah, pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setiap langkah ini penting untuk memastikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara yang sistematis, valid, dan mendalam. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, peneliti dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan bermanfaat dalam menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks. Selanjutnya, cara menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dengan metode studi kasus. Silakan disampaikan. Baik, selanjutnya adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dengan metode studi kasus. Analisis yang pertama adalah pengelompokan dan pengorganisasian data, yang dimana langsung digunakan oleh peneliti seperti wawancara, observasi, dokumenter, arsiper, dan sebagainya, yang berdasarkan kategori yang relevan dengan pernyataan dan penyusunan seperti tujuan seorang peneliti. Selanjutnya adalah pengodean data. Pengodean data adalah tahap dari pengelanjutan pengelompokan atau pengorganisasian data. Pengodean adalah proses memberikan label atau kode pada bagian-bagian tertentu dari data yang dianggap relevan. Menurut Sugiono selaku ahli atau pakar penelitian tahun 2017 dalam metode penelitian kualitatif menjelaskan bahwa pengodean merupakan teknik analisis yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data. Pengodean dapat dilakukan secara manual maupun secara perangkat lunak. Yang saya berikan contoh adalah NVivo atau Atlas TA. Yang ketiga adalah analisis tematik. Analisis tematik merupakan tahap ketiga dari cara menganalisis data penelitian studi kasus. Tahap ini adalah tahap yang dimana seorang peneliti harus menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikodekan. Menurut Moleong 2014 dalam metodologi penelitian kualitatif, analisis tematik adalah pendekatan analisis yang membantu peneliti memahami makna yang terkandung dalam data yang diteliti. Proses ini melibatkan identifikasi tema-tema yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian dan penyusunan narasi berdasarkan temanya. Contoh penelitian berfokus pada efektivitas metode pengajaran. Peneliti dapat menemukan tema-tema utama seperti interaksi guru dan siswa, penggunaan media pembelajaran, atau kreativitas guru maupun siswa dalam pembelajaran. Tema-tema ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk lihat bagaimana masing-masing tema memengaruhi hasil belajar siswa dan memengaruhi bagaimana kinerja guru dalam pembelajaran. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Setelah tema-tema diidentifikasi dan dianalisis, langkah terakhir dalam analisis adalah
penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berdasarkan data dan tema yang telah dianalisis tadi. Menurut Mills dan Huberman, dalam kualitatif data analysis short book of new method menekankan bahwa penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap. Peneliti juga harus melakukan verifikasi data dengan cara triangulasi, yaitu memeriksa data dari berbagai sumber. Triangulasi data merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk memastikan validasi dan reliabilitas data dalam penelitian studi kasus. Menurut Herdiansah 2015 dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, triangulasi sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dapat membantu mengurangi biasnya penelitian dan memberikan keakuratan atau kerelevan lebih terhadap hasil penelitian oleh peneliti. Proses analisis data dalam penelitian studi kasus memerlukan langkah-langkah yang sistematis, mulai dari pengumpulan data, pemodelan, analisis tematik, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi lanjutan. Penggunaan triangulasi dalam validasi data menjadi kunci untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan direpresentasikan realitas yang ada secara akurat dan relevan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan metode penelitian studi kasus. Kelebihan metode penelitian studi kasus adalah lebih mampu untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan lebih kompleks dan detail, sehingga tema atau kasus yang diambil itu lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya kelebihan adalah fleksibilitas dalam pengumpulan data. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai sumber dengan cara wawancara, observasi, dokumenter, arsiper, maupun dengan sudut pandang penulis lain. Sedangkan untuk kelemahan metode penelitian studi kasus, yaitu salah satunya adalah metode ini adalah kesulitan dalam melakukan generalisasi hasil penelitian, karena studi kasus fokus pada satu atau beberapa kasus yang spesifik saja. Hasil penelitian seringkali tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh sifat peneliti yang mendalam secara kontekstual yang membuat temuannya hanya relevan pada salah satu konteks tertentu. Menurut Nasution 2003 dalam metode penelitian naturalistik kualitatif, hasil penelitian studi kasus cenderung bersifat kualitatif dan kontekstual sehingga sulit untuk diterapkan secara umum dalam situasi yang berbeda. Metode penelitian studi kasus menawarkan berbagai kelebihan yang membuatnya sangat berguna dan dalam penelitian kualitatif, terutama dalam eksplorasi fenomena yang kompleks dan mendalam, fleksibilitas dalam pengumpulan data, kemampuan menghasilkan teori baru, dan dalam keadaan analisis adalah beberapa kelebihan utamanya. Namun kekurangannya tadi tidak bisa dikembangkan ke studi kasus yang lain, hanya terpojok dalam satu kontekstual tertentu. Kesimpulannya adalah metode penelitian studi kasus menunjukkan bahwa metode ini merupakan pendekatan yang kuat untuk memahami fenomena yang kompleks dan kontekstual. Kelebihannya terletak pada kemampuannya untuk mendalami kasus secara mendalam dan spesifik. Metode ini juga fleksibel, baik untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif, serta berguna untuk mengembangkan teori baru atau memperdalam teori yang ada sebelumnya. Namun, metode penelitian studi kasus juga memiliki beberapa kelemahan seperti kesulitan dalam melakukan generalisasi umum. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang tadi, kesimpulannya adalah metode penelitian studi kasus tetap menjadi alat yang penting dan efektif untuk digunakan dalam berbagai bidang keilmuan, terutama ketika peneliti memerlukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang tidak dapat diukur secara langsung melalui metode lain. Baik, sekian pemaparan materi dari
kelompok 2 mengenai kelompok 4 mengenai metode penelitian studi kasus. Jika ada salah kata dalam pemaparan, kami aturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.